share screen. Oke, jadi seperti yang kalian perhatikan, dalam beberapa hari terakhir ini penggeraknya justru datang dari saham-saham konglomerasi, di mana saham-saham seperti Brand, DSSA, TPIA, BRPT, dan juga saham-saham konglomerasi lainnya lebih kecenderungannya lebih mendorong IHSG nih dibandingkan saham-saham perbankan. Nah, kalau misalnya kalian tanya kenapa hal ini bisa terjadi, kita beberapa hari terakhir ini memang cukup sering membahas saham-saham konglomerasi, bukan karena memang mengajak atau mendorong untuk membeli saham-saham tersebut, enggak, my friends, tapi kita melihat bahwa momentumnya lagi ke arah sana sementara waktu ini. Jadi kalau misalnya kalian ingat, beberapa waktu yang lalu kita bahas mengenai saham-saham di HSC ya, High Shareholding Concentration List ya, my friends, di mana saham-saham tersebut tuh ada DSSA dan Brand yang memang market cap-nya besar dan punya impact besar terhadap pergerakan IHSG. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan pada pembahasan kita pada saat itu, kalau dilihat dari secara keseluruhan, seharusnya para active fund manager itu selling pressure-nya sudah hampir tidak ada, berkurang sangat drastis yang kita sebutkan pada saat itu. Dan kalau misalnya kita lihat yang akan menjadi titik pembalikan berikutnya adalah ketika nanti pengumuman dari MSCI. Nah, jadi melihat dari kalian tersebut, kalian bisa lihat rally-nya berlanjut, bahkan ketika kemarin, beberapa waktu yang lalu, FTSE memberikan informasi terkait dengan status Indonesia yang masih berada di secondary emerging market, itu memastikan bahwa reformasi pasar modal yang sedang dilakukan ini semuanya on track. Nah, inilah sebenarnya yang membuat sentimen yang sangat kuat sekali, terlepas kalau my friends perhatikan dari sisi geopolitiknya masih tergolong kurang stabil ya, jadi berubah-berubah sangat dinamis sekali. Tapi saham-saham konglomerasi ini lebih mendominasi. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan sebelum saya masuk ke saham-saham blue chipsnya, apakah hal ini berpotensi berlanjut? Jawabannya iya. Apakah volatilitasnya memastikan nggak akan ada koreksi? Belum tentu, bisa aja terjadi koreksi dalam jangka pendek. Tapi kalau dilihat sejauh ini momentumnya itu berjalan dengan positif. Nah, pertanyaannya adalah gimana dengan saham-saham blue chips? Kalau kalian perhatikan secara seksama, saham-saham blue chips ini kecenderungannya di tahun ini penurunannya tidak sebesar saham-saham konglomerasi. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan tampilan yang saya share saat ini, saya ambil contoh seperti Brand ya, my friends ya. Kalau misalnya kalian lihat, ini penurunannya drastis banget dari akhir tahun lalu sampai dengan sekarang, berbanding terbalik nih kalau kalian bandingkan dengan saham-saham blue chips, terutama saham-saham bank ya, yang memang sebelum penurunan beberapa waktu terakhir ini kecenderungannya lebih stabil dibandingkan dengan saham-saham konglomerasi. Jadi ketika saham konglomerasi mengalami penurunan signifikan, beberapa hal yang membuat saham-saham tersebut itu tidak bisa balik ke momentum positif, tapi berangsur-angsur mulai kelihatan titik terangnya, my friends, mereka akan bergerak lebih dahulu dan mengalami rally terlebih dahulu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berarti saham-saham blue chip terutama untuk perbankan ini apakah momentumnya tidak akan terjadi lagi di tahun ini atau tidak? Nah, di sini sebenarnya yang paling menarik nih, my friends. Kenapa? Karena satu, selain memang sebelumnya turunnya nggak dalam, jadi kayak mengejar ketinggalannya turunnya. Yang kedua, dividen. Jadi kan beberapa saham perbankan itu membagikan dividen, ada exit-nya, jadi mengalami penurunan. Jadi ada tambahan sentimen dari sini. Nah, kalau kalian tanya kira-kira kapan sih selling pressure-nya ini atau puncak dari penjualan ini kira-kira akan terjadi kapan? Jawabannya ini berhubungan dengan emisi lagi, my friends. Jadi seharusnya setelah nanti status dari Indonesia untuk MSCI ini lebih clear, ini akan menjadi titik sell off untuk saham-saham blue chips terutama perbankan ya, my friends. Nah, sekedar mengingatkan lagi buat kalian yang portfolionya terkonsentrasi dengan saham-saham blue chips terutama untuk saham-saham seperti perbankan, perhatikan nanti pengumuman MSCI di akhir April atau awal Mei nanti terkait status Indonesia. Dan yang paling penting itu adalah pas rebalancing nanti itu akan seperti apa. Karena kalau seandainya kita tetap di emerging market, tapi ada penurunan bobot untuk saham-saham yang sudah ada, terutama yang di global standard, my friends, saham-saham seperti BCA, Mandiri, BRI, itu pasti akan kena outflow. Nah, puncak dari outflow ini, perhatikan baik-baik, itu kemungkinan, bukan kemungkinan besar ya, dijadwalkan itu akan terjadi di 1 Juni ya. Jadi sekarang ini mungkin masih selling pressure datang dari active fund manager, tapi
puncaknya dari passive fund manager itu akan terjadi di tanggal 1 Juni. Nah, setelah itu semua clear, harusnya pergerakannya akan jauh lebih ringan dan akan lebih baik ya dibandingkan dengan sekarang. Jadi buat kalian yang tanya, kenapa sekarang si ISG-nya ini kok baik lagi, konglomerasinya yang gerak duluan, kok yang blue chips perbankannya malah turun lagi. Kurang lebih ini adalah salah satu justifikasi apa yang terjadi saat ini. Itu untuk menjawab pertanyaan kenapa kok yang blue chips-nya nggak bergerak, kecenderungannya turun untuk saham perbankan, tapi justru konglomerasinya yang memang momentumnya itu lebih positif. Nah, sekarang kita lanjut ke